Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik, alhamdulillah. Silahkan KM-nya memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih KM-nya telah memimpin doa. Siapa yang tidak hadir? Muflih, kemana Muflih? Sakit ya. Sebelum belajar, tolong dilihat di sekitarnya. Khawatirnya ada sampah atau lain-lain. Tolong dicek. Aman? Hari ini kita akan belajar mengenai laporan kas kecil metode Impres. Tapi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Untuk pelajaran sebelumnya yaitu tentang metode pencatatan dana kas kecil, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini telah mencermati video yang telah ditayangkan pendidik ya. Kalian dapat menyajikan laporan kas kecil metode Impres dan melalui diskusi kelompok dengan pemaparan PowerPoint, peserta didik bersama pendidik mampu membuat laporan kas kecil metode Impres. Jadi Ibu harap hari ini kalian bisa belajar dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu mengingatkan kepada kalian akan dinilai ya, seluruh aspek di pembelajaran kali ini dinilai. Jadi nanti ketika kalian berkelompok, berdiskusi, mencari referensi ya, melakukan literasi, kalian akan Ibu nilai gitu ya, nilai prosesnya. Lalu nanti di akhir ada tes mandiri, kuis ya. Jadi Ibu harap kalian dalam mata pelajaran kali ini bekerja sama dengan baik ya dengan Ibu. Jangan main-main handphone, jangan ngelamun ya, silahkan. Karena dalam proses pembelajaran kali ini akan dinilai juga sama Ibu. Konsentrasi, kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bukan saya topi saya bundar. Bu harap tadi akan sedikit menggerakkan kalian supaya kalian akan lebih berkonsentrasi. Selanjutnya, ada yang bisa melihat ini apa? Apa? Arimbi? Iya. Itu adalah buku kas kecil yang ditulis manual, Bu. Lebih bagusan mana? Menurut kamu efektif tidak ya? Tidak efektif, Bu. Kalau menurut aku sih lebih efektifnya digital. Misalkan pakai Microsoft Excel kayak gitu. Kan kalau kalian berbelanja misalnya ke minimarket suka dapet ya nota seperti itu yang keluar dari mesinnya yang dekat kasir kan. Ada juga yang masih menggunakan manual, contohnya di toko grosir ya. Mereka memakai misalnya ada bungkus kardus disobek, ditulis beli ini, misalnya beli gula 50 kilo, 1 kilonya 10.000 berarti 500.000 dan lain-lain. Nah itu penggunaannya masih manual, tapi di zaman sekarang ya era digital akan lebih efektif apabila penulisannya atau penggunaannya itu menggunakan Microsoft Excel atau misalnya sekarang bisa pakai Google Sheet ya, Google Spreadsheet seperti itu. Ibu ingin kalian memperhatikan ini ada tanggal, keterangan penerimaan pengeluaran dan ada akun yang di debit. Nah, ini merupakan salah satu contoh format laporan kas kecil ya. Menurut kalian ada yang aneh tidak di laporan ini? Ada yang aneh? Oke, coba disebutkan. Tidak ada kode akunnya, Bu. Oke, tadi Naila menyebutkan bahwa di laporan ini ada kekurangannya yaitu tidak ada kode akun. Biasanya misalnya nih akun yang di debit konsumsi. Nah, di situ ada akunnya, misal kodenya 112. Oke, good. Berarti kalian udah ada berpikir kritisnya ya. Oke, permasalahan yang dihadapi di pembelajaran ini kan daya berpikir kritis kalian. Tapi selanjutnya Ibu ingin kalian untuk menyimak video berikut ini. Ini adalah format laporan dana kas kecil. Ini yang metode Impres formatnya. Dan yang ini format laporan dana kas kecil yang fluktuatif. Oke, langsung saja kita buat laporan dana kas kecil yang Impres terlebih dahulu. Dan jangan lupa disiapkan BKK, BKM yang telah diurutkan berdasarkan tanggal. Dari tanggal awal ya ke tanggal tua. Dan juga soal paket A-nya. Baik, langsung saja kita mulai input. Nah,
Di sini dikasih tahu kalau misalkan tanggal 31 Juli 2019 ada saldo kas kecil sebesar 380.000. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi ini tuh saldo sisa bulan Juli, saldo kas kecil bulan Juli, tulis sebesar Rp380.000. Nah, jadi kalian semua tadi sudah melihat tayangan mengenai kaitannya dengan kas kecil. Sedikit pengantar dari Ibu ya. Mengenai laporan kas kecil metode impres, ada perbedaannya antara impres dan fluktuasi. Untuk metode impres, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil gitu ya, yang memegang kas kecil itu tidak dibuatkan jurnal ya, seperti itu. Kalaupun ada, lebih ke untuk pengisian kembalinya, jadi transaksi yang sudah-sudah. Sementara di metode fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan oleh pemegang kas kecil ya, dibuatkan jurnal pencatatannya. Jadi setiap transaksi itu langsung dibuat di jurnal. Di metode impres ini tidak dilakukan pencatatan ya. Pencatatan dilakukan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, seperti itu. Dengan demikian, apabila di jurnal dan diposting ke dalam buku besar, saldo dana kas kecil yang tercantum hanyalah sebesar pembentukannya. Ibu minta kalian untuk duduk secara berkelompok ya. Ibu sudah bagi kelompoknya secara heterogen, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu kelompok 3 orang. Ya, silahkan. Apakah kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah? Kelompok 1 ya, kelompok 2 di belakang dan kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian ya secara berkelompok. Ini kelompok 1. Silahkan dibuka LKPD-nya dan dikerjakan soal yang ada di sana. Kalian diminta untuk membuat laporan kas kecil dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ibu beri waktu kepada kalian 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Untuk hasil pengerjaannya kalian bisa kirim ke link Google Drive yang Ibu kirim ya. Silahkan nanti dikirim ke sana, kemudian siap-siap untuk kelompok melakukan presentasi. Kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sekarang silahkan untuk kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Ibu akan cek ya di Google Drive tugas kalian. Mangga kelompok 1 untuk siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil laporan dana kas kecil kami. Untuk kudapan itu termasuk ke dalam konsumsi, dan untuk iklan itu termasuk ke dalam iklan, dan biaya konferensi masuk ke lain-lain. Pembayaran pencetakan dan jilid profil perusahaan sebesar 1 juta masuk ke akun lain-lain. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tanggal 22 Januari pembelian cartridge 2 printer harusnya 800 tapi ditulisnya 400. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 sudah memberikan pertanyaan. Di tanggal 22 Januari itu pembelian 2 cartridge sebesar 400.000. Baik, kita ada kesalahan karena tidak dikalikan. Jadi seharusnya memang 800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengelolaan kas kecil metode perangko. Pembelian perangko termasuk ke pengeluaran sebesar 150.000.
pembayaran kayak karangan bunga termasuk ke pengeluaran 500.000. Nah, untuk tanggal 4 Januari untuk pembelian kudapan rapat sebesar 150.000 termasuk ke dalam konsumsi. Izin bertanya ya. Jadi pengisian kembali di bulan Februarinya itu harusnya itu 11.704.000 karena sesuai dengan pengeluaran di bulan Januari. Tapi kenapa di situ sebesar 12 juta? Kasih kepada kelompok 1 untuk koreksinya. Februari itu seharusnya bukan 12 juta. Tapi kita harusnya dikurangi dulu untuk saldo bulan Januarinya yang 296.000 itu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah presentasi ya teman-teman semuanya mengenai laporan kas kecil PT Maju Bersama ya. Beberapa di antara kalian mungkin masih ada yang keliru dalam mengerjakannya, tapi teman-teman bisa langsung ngeh kesalahannya dan bisa kritis ya kita menanggapi kalian dalam presentasi. Terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya. Semua kelompok itu sudah tampil cukup baik ya kali ini, tapi mungkin kedepannya harus lebih teliti lagi. Kelompok lain yang menanggapi, Ibu harap akan lebih kritis lagi supaya kita menjadi lebih baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, teman-teman semua boleh duduknya ke tempat yang semula ya. Oke, semuanya sudah duduk kembali ke tempat masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita akan ada tugas mandiri ya, kuis. Silahkan di scan barcode-nya untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, sudah nampak ya. Tepuk tangan dulu untuk Arimbi, Rizka, dan Eka. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah banyak belajar di mata pelajaran kali ini. Mulai dari kalian tadi menjawab gambar-gambar ya, masalah-masalah sudah kalian analisis apa permasalahannya, lalu tadi kalian juga berkelompok ya mengerjakan LKPD, lalu saling mengoreksi kelompok yang lain yang ternyata mungkin ada kesalahan. Jadi permasalahan berpikir kritis di mata pelajaran kali ini sudah terselesaikan ya dengan menggunakan tadi yang kita lakukan adalah metode discovery learning. Jadi kalian ngeh sendiri nih, oh ternyata ada salah seperti itu ya. Refleksi secara menyeluruh nanti Ibu kirim linknya di Google Form, silahkan kalian mengisi untuk bahan refleksi dan evaluasi Ibu ya, seperti itu. Laporan kas kecil metode Impress ya sudah kita laksanakan bersama. Adakah yang bisa menarik kesimpulan teman-teman di sini mengenai pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, dalam metode Impress ini tidak ada pencatatan jurnal untuk tiap transaksi. Akan tetapi pencatatan hanya dilakukan saat pengisian kembali. Pengisian kembali sebesar pengeluaran. Terima kasih Ananda Eka ya sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Alhamdulillah jam Ibu sudah mau hampir selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam belajar. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai laporan kas kecil metode fluktuasi. Ya, Ibu harap kalian di rumah juga membaca dan mempersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan pimpin doa untuk KM-nya. Setelah pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.